Ya, jadi tugas kita ya cuman menasihati saja ya. Adapun urusan dia berubah atau tidak berubah itu urusan Allah. Ketika paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Thalib akan wafat, Nabi membimbing beliau untuk masuk Islam. Tapi sampai wafatnya beliau itu tidak masuk Islam dan tidak mau bersyahadat. Akhirnya Nabi pun merasa sedih sekali karena ternyata pamannya yang selama ini menolong dakwahnya mati dalam keadaan kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kau sukai, karena yang memberi petunjuk itu Allah Subhanahu wa taala, dan Ia memberi petunjuk kepada orang yang Ia kehendaki. Ya, jadi urusan kita cuman memberi nasihat, urusan dia berubah atau tidak berubah itu urusan Allah. Kemudian Allah berfirman juga kepada Nabi Muhammad, in anta illa nadhirum mubin, gitu ya ayatnya kalau nggak salah ya. Muhammad, engkau itu hanya pemberi peringatan, pemberi nasihat. Urusan hidayah itu urusan aku, ya. Jadi kalau ada teman yang ingin kita nasihati, langsung nasihati saja. Urusan berubah tidak berubah itu urusan Allah. Oh, tadi yang ditanya caranya ya. Bagaimana caranya? Kata Imam Syafi'i begini, man wa'adha akhahu sirran faqad wa'adhahu. Barang siapa yang menasehati saudaranya secara diam-diam, empat mata, maka sungguh dia telah menasehatinya. Waman wa'adha akhahu alaniyatan faqad hana. Barang siapa yang menasehati temannya di depan khalayak banyak orang, maka itu bukan nasihat, tapi itu membongkar aibnya. Jadi kata Imam Syafi'i, cara menasihati terbaik adalah diajak bicara empat mata. Ya, bilang aja sama teman kita nih, karena kita peduli sama dia kan. Bro, pengen ngomong nih empat mata. Saya menyampaikan ini demi kebaikan engkau. Engkau itu teman saya, engkau itu sahabat saya. Diambil hatinya dulu ya, jangan langsung nasihatin. Kalau engkau sakit, saya juga sakit. Engkau menderita, saya juga menderita, gitu. Karena saya peduli kepadamu sebagai sahabat, maka saya memberi nasihat, bro, jangan terbawa gaya hidup orang lain. Kita hidup sederhana, itu yang akan menenangkan hidup kita. Nah gitu ya. Jadi pertama nasihatnya empat mata, dua orang, dan ambil hatinya dulu, jangan langsung, ya. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Dan setelah itu kalau dia berubah, alhamdulillah. Nggak berubah ya urusan dia, ya. Allah. Silahkan yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah, sebatas kiai aja bisa gitu, apalagi kita. Nah, untuk mengendalikan nafsu kita itu ada amalan-amalan tertentu apa bagaimana? Iya. Untuk mengendalikan nafsu kita, apakah ada amalan-amalan tertentu? Ada. Pertama dengan puasa, yang kedua intinya sih punya kesibukan ya.
punya kesibukan yang memalingkan kita dari melakukan hal-hal tersebut, ya. Atau yang ketiga, kita melakukan langkah preventif pencegahan. Jadi saya pikir 3 aja sih langkahnya. Pertama, banyak-banyak puasa. Yang kedua, menyibukkan diri dengan amalan-amalan lain sehingga lupa untuk memperhatikan, ya. Kan biasanya terjadi penjabulan terhadap santri karena sering ketemu sama santri, sama bini jauh, atau bini ya gitulah, banyak sebabnya. Yang ketiga ya langkah preventif pencegahan diri. Jadi sama santri perempuan jangan sering-sering ketemu, dibatasi. Kemudian salaman jangan salaman sentuhan kulit. Ya begini, saya setuju sama orang-orang Salafi Muhammadiyah, kalau salaman begini sama santrinya. Ya kalau kiai NU kasih tangan, Pak, awal-awal sih biasa lah. Lah kalau yang cium tangan yang cakep, Pak, goyah juga iman kita kan ya. Iya. Banyak kan berita ya viral. Bahkan viral sekarang, Pak. Ya seorang kiai mencabuli santrinya. Sebetulnya banyak sebab juga. Pertama, tidak murni salah kiainya. Kedua, tidak murni salah santrinya. Sebetulnya kebanyakan suka sama suka sih, Pak. Ya santrinya juga, wah kiai ini berkah. Ya kiainya juga demi nafsunya itu, kamu mau nggak saya transfer ilmu, tapi harus ada USB-nya. Gak bisa pakai Bluetooth, gak bisa, USB dicolokin ini. Iya, saya baca artikel itu memang alasannya seperti itu, Pak. Transfer ilmu laduni, berkah. Ini kiai ngaco ini. Iya. Jadi seperti itu ya. Ya wajarlah. Baru sekelas kiai, sekelas Barsiso, tahu Barsiso, Pak? Iya. Itu diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Barsiso itu ahli ibadah, siang puasa, malam tahajud. Saking ahli ibadahnya sampai-sampai banyak maunah, karomah yang Allah berikan. Salah satunya adalah bisa menyembuhkan orang sakit. Orang sakit nggak sembuh di dokter, sama dia dipegang doang sembuh, Pak. Timbul karomahnya banyak, tapi dia jatuh, dia bisa jadi fasik, bahkan di akhir hayatnya kan murtad dia. Karena sebab apa? Perempuan, Pak. Dia dititipi seorang anak perempuan karena 3 kakaknya ini mau pergi jihad. Ya, karena 3 kakaknya ini percaya sama Barsiso, seorang soleh, nggak mungkin adik kita diapa-apain. Dititipin, Pak. Awalnya ya Barsiso cuman nganterin makan, ditinggal. Lama-lama bukan nganterin makan doang, ngobrol. Ya, dari ngobrol yang tadinya tertutup lama-lama terbuka. Yang jauh jadi deket. Yang tadinya ngobrolnya suara doang jadi saling lihat. Barsisonya demen, si perempuannya juga demen. Nggak ada siapa-siapa, CCTV belum ada waktu itu, Pak. Ya, yang namanya setan pinter, Pak. Akhirnya apa? Terjerumuslah kepada perbuatan zina. Dibunuhlah karena takut hamil, terus anaknya dibunuh, si perempuan dibunuh karena takut ketahuan. Akhirnya 3 kakaknya pulang, dicari tahu, investigasi, ternyata pelakunya siapa. Kalau kata Barsiso, kabur dia, ternyata nggak kabur, dihamili, dibunuh. Ketahuan, ya udah akhirnya si Barsiso dieksekusi. Sebelum Barsiso mati, si iblis datang, udah akrab nih, gitu kan. Mau nggak saya selamatin? Kalau saya selamatin nanti bisa tobat. Mau, gimana caranya? Sujud dulu sama saya. Barsiso akhirnya sujud, Pak. Sujud dengan menundukkan kepalanya begini. Sebagai isyarat dia sujud pada iblis. Setelah Barsiso sujud, kata iblis, ngakak iblis, wak. Kabur iblisnya langsung, gak ditolongin. Gak lama Israel datang, mati dalam keadaan
kafir. Kade Pak, ya itu perempuan tuh. Ya sekelas Barsiso saja ya yang karomahnya ada muncul, masih tergoda sama perempuan. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan inna kaidahunna azim. Ketika berbicara tentang tipu daya wanita, maka Allah mengatakan tipu daya wanita itu sangat besar. Tapi ketika Allah berbicara tipu daya setan, inna kaidasyaiton kana dha'ifa. Tipu daya setan itu sangat lemah. Ya. Makanya tipu daya yang sangat kuat itu adalah perempuan. Hati-hati sama perempuan Pak ya. Iya. Masya Allah, paling punya santri, udah SMA, cakep-cakep. Ya, hati-hati Pak Sulam ya. Iya, apalagi santri nemplok baik. Nah itu, hati-hati buat para ustadz, para kiai yang punya santri perempuan, lebih baik gunakan langkah preventif. Jaga-jaga, jangan sering ketemu, jangan sering ngasih barang, jangan sering ngasih perhatian. Bocah santri suka GR. Makanya saya punya temen, dia sekarang bininya 2. Seumuran saya Pak, dia pimpinan pondok, punya santri 300, laki-laki perempuan ya, anak-anak SMA udah pada gede Pak ya. Saya tanya, kenapa ente punya bini 2? Dia bilangnya apa? Daripada gua nganuin santri gua katanya, mending gua kawin lagi gitu ya. Cerita lah gimana enggak Pul katanya. Bini haid, kita lagi ini namanya laki kan ya, santri perempuan kan demen sama kita, dia orang ganteng, hidungnya mancung, bewokan, ganteng lah, mukanya bersih gitu kan. Santri kan pada gimana ya, pada suka curi-curi pandang, mending gua kawin lagi dah. Akhirnya dia bininya 2. Bagus, alasannya bagus itu ya. Nah, jadi seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Gimana Pak Haji? Aman ya, syahwat aman. Baiklah, kita kalau Pak Haji ini sudah bisa mengendalikan ya. Ya. Mau nanya malu. Aduh, ini tuh. Aduh, Pak Haji dah. Pak Haji nih. Aduh, ini udah tawadu banget nih. Lemah syahwat ini. Baiklah, kita tutup dengan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat jadi tabungan kita di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa ta'limana wa ta'allumana wa tammim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.